Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam pada Pak Tommy dan teman-teman. Perkenalkan, saya Virus dengan NPM 1906354601. Sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mata kuliah Sistem Benam 2 saya yang berjudul Automated Real-Time Weather Station. Langsung saja kita mulai pada penjelasan instrumen. Jadi ini merupakan instrumen Earth Weather Station dengan menggunakan casing sebuah kotak yang berwarna krem, dan di atasnya terdapat 3 buah sensor yang masing-masing memiliki kegunaannya masing-masing. Di sini ada sensor BH1750 yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Lalu yang kedua, terdapat sensor SI1145 yang berfungsi untuk mengukur UV index, dan yang terakhir ada sensor BME280 yang berfungsi untuk melakukan pengukuran terhadap kelembapan udara, suhu sekitar, dan tekanan udara. Lalu di bagian dalam dapat dilihat bahwa terdapat wiring yang menghubungkan breadboard yang telah ditempelkan pada dalam box ini kepada sensor-sensor yang ada 3 di atasnya. Lalu dalamnya juga terdapat sebuah HSP32 microcontroller yang menjadi otak dari instrumen ini, dan juga nantinya akan menghubungkan instrumen dengan cloud pada Firebase dan juga Node-RED. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan programming atau code yang digunakan pada instrumen Automated Real-Time Weather Station kali ini. Jadi pertama-tama di sini ada inisialisasi library yang digunakan, library untuk sensor, 3 buah sensor yang digunakan, library untuk Wi-Fi, library Firebase untuk terkoneksi dengan ESP32, library komunikasi I2C, dan library untuk Deep Sleep ESP32. Lalu di sini ada untuk definisi Wi-Fi terdekat yang akan kita gunakan untuk membantu SP32 agar bisa terkoneksi dengan internet. Lalu di sini ada persingkatan nama. Jadi untuk BME280 kita cukup saja sebut dengan BME, terus SI1145 UV, dan BH1750 dengan BH. Terus ini ada beberapa variabel yang digunakan, ini untuk BME280, ini untuk SI1145, dan ini untuk BH1750. Dan ini beberapa variabel yang digunakan untuk Firebase. Ini ada 2 buah token sebenarnya, ada token untuk host dan API key, dan 2 hal ini sangat penting apabila kita ingin mengkoneksikan SP32 dengan Firebase. Lalu di sini untuk deep sleep-nya, jadi ini sebenarnya saya persingkat saja karena deep sleep itu menggunakan satuan mikrosecond. Jadi saya coba buat suatu variabel, dua buah variabel. Yang pertama itu variabel kita ingin berapa detiknya, dan kedua itu pengaliannya. Jadi ketika kita ingin 10 detik misalnya, itu cukup dikali dengan variabel ini, itu sudah langsung 10 juta mikrosecond seperti itu. Terus ini untuk inisialisasi deep sleep-nya, dan ini adalah fungsi untuk deep sleep. Terus di file setup ini ada serial begin untuk SP32, dilanjutkan dengan Wi-Fi. Terus di sini untuk mengkonfigurasikan kepada Firebase, jadi digunakan sintaks ini, 5 baris ini. Terus ini print pada serial, dan ini untuk inisialisasi dari deep sleep-nya itu sendiri. Jadi kita menggunakan prescaler 80, dan ini fungsinya fungsi deep sleep tadi yang ada di atas, fungsi deep sleep. Dan di sini kita menuliskan 8 juta, dan yang berarti ini kita akan membuat program mengalami deep sleep setiap 8 detik sekali, seperti itu. Di sini untuk membuat komunikasi I2C dengan 3 buah sensor yang diinisiasi dengan addressnya masing-masing. Setelah itu kita masuk pada void loop. Di void loop ini kita ada 3 buah fungsi di dalamnya dengan delay selama 4 detik setelah semuanya dijalankan.
Untuk read sensor data sesuai dengan namanya, di sini dia akan membaca 3 buah sensor yang telah terpasang pada instrumen. Terus setelah itu kita coba print pada serial monitor. Di sini semua variabel yang didapatkan dari 3 buah sensor akan di print, dan yang terakhir itu mengirimkan data kepada Firebase atau send data. Jadi ini sintaks-sintaks yang digunakan untuk mengirimkan data-data ini, humidity, fixed pressure, temperatur, ini semua yang didapatkan dari pembacaan tadi ke Firebase atau database kita pada instrumen kali ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai nodes yang kita gunakan pada Node-RED di instrumen kali ini. Jadi di sini saya sudah menginisialisasi Node-RED. Jadi kita setelah install Node-RED, nanti apabila kita menuliskan ini pada CMD kita atau command prompt, nanti Node-RED akan secara otomatis di launch atau diaktifkan. Jadi akan ada tulisan seperti ini dan tulisan seperti ini. Jadi Node-RED kita dapat kita gunakan atau kita otak-atik pada link ini, atau kalau sebagian yang sudah tahu, link ini merupakan localhost dari laptop kita itu sendiri, seperti itu. Dan ini kita copy saja dan kita paste di Google, maka akan muncul Node-RED seperti ini. Dan apabila kita ingin melihat UI atau user interface yang sudah terbuat dari nodes kita cukup pastekan link tersebut dan tambahkan UI di belakangnya. Nanti akan muncul seperti ini, seperti itu. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan beberapa nodes yang berbeda. Yang pertama di sini nodes yang dikhususkan untuk koneksi Firebase. Jadi kita mengambil data dari Firebase dengan data-data yang berbeda, karena di Firebase kan kita ada 5 data. Jadi kita ambil masing-masing. Lalu setelah itu di sini ada nodes untuk MQTT. Jadi di sini setelah data yang didapatkan itu dipilah oleh MQTT dan setelah itu ditangkap oleh bagian kliennya dan ditampilkan pada nodes user interface yang dimiliki oleh Node-RED. Di sini saya gunakan gauge, grafik, dan value atau tulisan saja. Nanti akan tertampil seperti ini. Ini untuk yang teks atau value, terus ini untuk gauge-nya, dan di sini untuk grafiknya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk memasukkan data yang didapatkan ke variabel Node-RED, lalu setelah itu dimasukkan ke HTTP request, dan di dalamnya di sini sudah masuk link spreadsheet yang saya gunakan untuk menyimpan data keseluruhan dari pembacaan sensor. Ini merupakan link yang terkoneksi pada spreadsheet yang ada di sini. Jadi data yang didapatkan selain ditampilkan pada user interface nodes yang berwarna biru ini untuk semua data, mereka juga dimasukkan ke spreadsheet melalui nodes HTTP request yang ada di sebelah paling kanan ini yang berwarna krem. Oke, jadi di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk menyalakan atau mengaktifkan instrumen ART Weather Station yang ada di depan. Kita dapat menggunakan sebuah baterai. Di sini saya menggunakan 4 buah baterai dengan voltase masing-masing 1,5 volt. Yang berarti di sini saya menggunakan voltase 6 volt untuk menyalakan instrumen ini. Langsung saja kita coba nyalakan dengan baterai ini. Ini ada jumper yang dapat berpasangan ground dengan ground. Dan VCC dengan VCC. Jadi seperti yang terlihat pada instrumen di depan ini, LED internal pada SP32 yang berwarna merah itu sudah menyala. Hal ini menandakan bahwa SP32 telah aktif dan memberikan tenaga atau tegangan arus kepada sensor untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengambil data dari lingkungan sekitar.
Data-data yang didapatkan dari sensor nanti akan diterima oleh ESP32 dan akan diteruskan kepada database di Firebase melalui Wi-Fi, akan diteruskan kepada Node-RED untuk ditampilkan pada user interface, dan juga yang terakhir pada Google Spreadsheet yang digunakan untuk pendataan jangka panjang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan percobaan langsung atau simulasi terhadap instrumen ini, dan juga kita lakukan pencocokan data pada Firebase, Node-RED User Interface, dan juga Google Spreadsheet. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai instrumen Automated Real-Time Weather Station atau yang disingkat dengan ART Weather Station, mulai dari instrumen, code, dan simulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.